semuanya tuh berawal dari mimpi teman-teman. Jadi jangan pernah takut. Mau kalian dari keluarga atau latar belakang keluarga kalian tuh seperti apa, jangan pernah takut. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Lasri Helen di Bibo Babong Talk Show. Jadi kali ini kita kedatangan tamu cantik, ya, ia merupakan Putri Tenun NTT. Jadi nanti kita menggali lebih jauh lagi dengan beliau karena posisi sekarang beliau sudah berada bersama kita di sini. Kita kenalan lebih jauh dengan Kakak Sandra. Kakak Sandra, sapa dulu dengan sobat-sobat di rumah biar lebih dekat. Hai sahabat milenial, perkenalkan nama saya Elizabeth Dwi Novita. Saya biasa dipanggil Sandra. Saat ini saya berkuliah di Universitas Nusa Dipa Indonesia, jurusan Komunikasi Peminatan Jurnalistik. Oke, baik Sobat Milenial, jadi tadi kita sudah mendengarkan biodata dari Kakak Sandra dan sekarang kita akan menggali lebih jauh bagaimana ia bisa menjadi Putri Tenun. Oke, Kakak Sandra bisa menceritakan sedikit kepada sobat-sobat di rumah bagaimana Kakak Sandra pertama kalinya mendaftarkan diri menjadi Putri Tenun. Oke, baik, terima kasih. Awalnya tuh saya berproses ya teman-teman. Sebelum saya lanjut ke tingkat provinsi, awalnya tuh dari tingkat kabupaten nih. Jadi awalnya tuh ada pemilihan nona tingkat kabupaten. Dan puji Tuhan waktu itu saya mendapatkan juara 2 atau runner up. Setelah itu berlanjut tahun 2019 ada pemilihan putra-putri NTT. Jadi saya diutus, saya perwakilan dari Kabupaten Sika, mewakili Kabupaten Sika berlomba berkompetisi di ajang pemilihan putra putri NTT 2019 dan puji Tuhan saya mendapat gelar Putri Tenun NTT. Oke, baik. Kira-kira beberapa orang yang mengikuti kegiatan tersebut sehingga kakak bisa mencapai juara 2 dengan begitu banyak orang. Oke, baik. Untuk ini pemilihan Nung Momere. Iya. Jadi untuk awal pemilihan Nung Momere itu ceritanya tuh saya diberitahu oleh om saya. Kebetulan dia bekerja di Dinas Pariwisata. Saat itu juga dia mengajak saya untuk mengikuti pemilihan Nung Momere. Tapi saya belum tahu itu kegiatannya itu seperti apa. Dan waktu itu saya masih SMA kelas 3. Jadi saat itu sebenarnya saya tidak mau juga ikut itu, tapi om saya paksa, akhirnya sudah saya ikut saja dia. Dan posisi waktu itu saya adalah nomor urut terakhir waktu pendaftaran. Kalau tidak salah saya nomor urut 40 dan itu hari terakhir pendaftaran. Sudah, setelah itu kami lanjut ke seleksi berikutnya. Dan yang terpilih hanya 24 orang, yaitu 12 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Jadi di situ saya bisa menggeserkan 11 pasang. Luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana Kakak Sandra membagi waktu? Waktu itu kan Kakak Sandra sekolah, ditambah lagi ikut kegiatan itu. Terus bagaimana Kakak Sandra membagi waktu begitu? Untuk membagi waktunya tuh bisa karena kegiatan itu dimulai dari siang hari. Jadi pagi hari saya ke sekolah dulu. Setelah pulang kami lanjut di Hotel Weliti. Saat itu tempat kegiatannya di Hotel Weliti. Jadi bisa membagi waktu antara sekolah dan juga kegiatan itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi di mana beliau merupakan pendaftaran yang paling akhir dan kemudian ia mendapatkan juara 2. Baik Kak Sandra, kira-kira persyaratan apa saja sehingga kakak bisa menjadi Putri Tenun selain cantik, tinggi, mungkin persyaratan lain menjadi seorang Putri Tenun? Jadi selain tinggi, cantik itu tidak menjamin kita bisa lolos untuk mengikuti putra-putri NTT, tetapi kita harus mempunyai banyak wawasan, terkhususnya untuk kabupaten yang kita wakili. Seperti saya mewakili Kabupaten Sika, berarti saya harus mempunyai banyak wawasan tentang, tidak semuanya, tetapi setidaknya harus mempunyai wawasan sedikit tentang Kabupaten Sika ini. Jadi seperti itu. Jadi Sobat Milenial, kita sudah mendengarkan tadi bahwa menjadi seorang Putri Tenun Ikat, kita tidak harus tinggi, tidak harus cantik, tapi kita juga harus berprestasi. Jadi Sobat-sobat Milenial,
kita bisa belajar dari Kakak Sandra bahwa cantik saja tidak cukup, tapi prestasi juga perlu. Oke Kak Sandra, bisa memberikan motivasi untuk sobat-sobat di rumah. Jadi motivasi buat teman-teman milenial di rumah nih, jangan pernah takut untuk bermimpi. Jadi sedikit cerita nih ya. Saya dulu tuh punya mimpi. Jadi waktu SD saya semua tuh awalnya tuh dari mimpi sampai benar-benar menjadi kenyataan. Jadi awalnya dulu tuh waktu SD saya sering lihat, saya sering nonton tuh setiap bulan Agustus kan ada pengibaran bendera pusaka merah putih di istana. Jadi saya lihat tuh anggota Paskibra tuh itu keren-keren, mereka pakai baju yang bagus, rapi, terus mereka punya rambut pendek. Jadi saya suka itu, jadi saya tuh punya mimpi saya dalam hati, suatu saat saya pasti bisa jadi Paskibra. Jadi suatu saat tuh saya pasti bisa jadi Paskibra nih. Jadi sampai SD, SMP, SMA, sampai di kelas 2 SMA tuh ada pemilihan, ada seleksi. Jadi saya ikut. Waktu itu saya ikut tuh dengan penuh luka. Karena waktu itu saya habis kecelakaan, tapi saya tetap memberanikan diri karena itu kan saya punya mimpi. Jadi saya harus usaha biar bisa tercapai. Jadi sudah saya ikut seleksi dan puji Tuhan, saya tuh di nomor-nomor terakhir yang saya dapat slotnya kebagian dari ratusan dan dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sika. Itu tuh saya yang paling terakhir dan sisa satu orang yang kan setelah seleksi kan ada 70 orang, 35 perempuan dan 35 laki-laki. Jadi saat itu tuh sudah ada 34 perempuan dan tersisa satu yang belum terisi. Jadi posisi itu saya yang terakhir dari 3 orang tuh kami dilatih cara jalan, dan puji Tuhan itu saya terpilih dan saya bangga sekali. Jadi setelah itu saya punya mimpi lagi. Pokoknya semuanya tuh berawal dari mimpi teman-teman. Jadi jangan pernah takut. Mau kalian dari keluarga atau latar belakang keluarga kalian tuh seperti apa, jangan pernah takut. Saya sendiri dari latar belakang keluarga yang sangat-sangat sederhana. Mungkin di antara teman-teman saya yang ada di Kupang kemarin waktu pemilihan putra-putri NTT, mungkin saya sudah yang paling sederhana. Datang dari latar belakang yang sangat-sangat sederhana, hanya ingin mengembangkan potensi saya di sana dan juga mencari pengalaman. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi hal-hal yang besar, karena dengan usaha itu pasti akan tercapai. Jadi seperti itu teman-teman. Luar biasa sekali ya sobat-sobat di rumah. Jadi di mana dia mendaftarkan diri paling terakhir dan dia selalu mendapatkan urutan pertama. Luar biasa sekali. Jadi ini merupakan panutan dan contoh yang baik harus kita ikuti. Oke, baik Kak Sandra, terima kasih sudah hadir di talk show kami hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu untuk acara-acara selanjutnya ya. Siap.